Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulfahmi, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Pendidikan Akuntansi, yang ditugaskan hari ini untuk menggantikan Ibu Nur Aisyah karena beliau sedang berhalangan. Di sini saya ditugaskan membawakan materi terkait penutupan akuntansi perusahaan. Nah, di sini kita mempunyai beberapa yang perlu dibahas. Namun sebelum melanjut ke materi, saya akan absen adik-adik terlebih dahulu. Yang pertama, Sulastri Devi Lestari. Hadir Kak. Ira Ayu Puspitasari. Hadir Kak. Rivaldi Ali. Hadir Kak. Andi Atika Permata Mahdia. Makfira Adelia. Izin Kak. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini ada satu orang yang tidak hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan terkait jurnal penutup, yang kedua menjelaskan terkait buku besar setelah penutupan, dan yang ketiga menjelaskan terkait neraca saldo setelah penutupan. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian jurnal penutup. Adik-adik ada yang tahu apa itu jurnal penutup? Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Saya Kak. Silakan Sulastri. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun di akhir periode. Kalau dari Ira? Sama. Oke, jadi jawaban dari teman-teman adik-adik sekalian sudah benar, yang mengatakan bahwasanya jurnal penutup yaitu jurnal yang dibuat untuk menutup akun di akhir periode. Namun yang untuk lebih rincinya yaitu di mana akun yang ditutup dalam suatu jurnal penutup itu yang dinamakan akun nominal atau pendapatan dan beban ditambah dengan price. Jadi di mana jurnal penutup merupakan entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menjadikan semua akun sementara menjadi nol dan mentransfer saldonya ke akun permanen. Selanjutnya fungsi jurnal penutup. Menurut adik-adik, apa kira-kira fungsi dari jurnal penutup tersebut? Jika tidak ada yang tahu, baik kakak akan menjelaskan. Yang pertama yaitu menutup saldo sementara di akhir periode, di mana seperti yang kita ketahui, jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun nominal yang ada pada perusahaan, baik itu pendapatan, beban, besar laba rugi ditambah dengan akun price. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu memudahkan tutup buku di akhir periode. Dengan adanya jurnal penutupan akan membantu dalam hal tutup buku melalui pemisahan pendapatan dan beban pada periode tersebut. Jadi dalam membuat jurnal penutup itu akun pendapatan dipisah dengan akun beban, dimana kalau mau menutup akun pendapatan kita mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun besar laba rugi. Selanjutnya kalau untuk menutup akun beban tersendiri yaitu kita mendebit akun besar laba rugi dan mengkredit akun beban maupun beban-beban lain. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu pemeriksaan lebih mudah. Tentunya jurnal penutup di sini bisa mempermudah kita dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Selanjutnya yang terakhir informasi lebih real.
yang dimaksud di sini mengapa jurnal penutup memberikan informasi yang lebih real. Seperti yang kita ketahui dalam akuntansi itu ada dua akun. Yang pertama ada akun nominal, yang kedua ada akun real. Sedangkan yang ditutup dalam dalam jurnal penutup itu yaitu akun nominal. Jadi yang tersisa ada akun real, sehingga di sini jurnal penutup menyediakan informasi yang lebih real terkait akun real, yaitu akun harta, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu komponen jurnal penutup. Di sini yang dimaksud dengan komponen jurnal penutup yaitu akun-akun apa saja yang ditutup dalam jurnal penutup. Dari adik-adik ada yang bisa menyebutkan akun-akun yang ditutup dalam jurnal penutup? Silahkan. Yang pertama kisah laba rugi, pendapatan, rival dialih, beban, pride. Betul sekali, ada 4 akun yang ditutup dalam jurnal penutup. Yang pertama akun pendapatan, yang dimana akun pendapatan ini merupakan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan karena adanya pengorbanan yang dilakukan. Selanjutnya yang kedua ada akun beban. Nah, beban di sini kebalikan dari pendapatan, yaitu pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tersebut atau pendapatan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu akun ikhtisar laba rugi, yang dimana di sini perusahaan ini ikhtisar laba rugi bisa diketahui dengan melalui pendapatan dan beban. Apakah perusahaan itu laba atau rugi? Dimana jika dia laba maka pendapatan lebih besar daripada beban. Sedangkan jika dia rugi maka beban lebih besar dari pendapatan, atau yang dikorbankan lebih besar daripada keuntungan. Dan yang terakhir yaitu akun pride. Akun pride di sini yaitu di mana pemilik perusahaan mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi, bukan keperluan perusahaan. Maka dia disebut dengan pride. Selanjutnya materi yang keempat ada langkah-langkah pembuatan jurnal penutup. Yang pertama yaitu menutup akun pendapatan dengan saldo kredit. Seperti yang saya jelaskan tadi di pertama, cara untuk menutup akun pendapatan yaitu dengan mengkredit akun ikhtisar laba rugi dan mendebit akun pendapatan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua menutup akun beban dengan saldo kredit. Ya, saya sudah menjelaskan terkait penutupan beban, di mana beban itu ditutup dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Selanjutnya yang ketiga menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. Seperti yang kita ketahui tadi, dari sini ada dua kemungkinan yang terjadi, apakah perusahaan laba atau perusahaan rugi. Jadi ada dua cara yang bisa ditempuh dalam menutup akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama, jika dia laba, maka kita mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal, karena dia menambah modal, sedangkan modal itu bertambah di posisi kredit. Selanjutnya jika dia rugi, maka kita mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi karena dia mengurangi modal. Sedangkan yang seperti yang kita ketahui dalam mekanisme debit kredit yaitu modal berkurang di debit. Selanjutnya yang keempat menutup akun pride. Akun pride di sini dia mengurangi modal. Jadi kita mengkredit akun pride itu sendiri dan mendebit akun modal. Selanjutnya materi yang kelima yaitu terkait buku besar setelah penutupan, di mana buku besar setelah penutupan di sini merupakan memindahkan sisa akun nominal ke akun ekuitas, sehingga akun nominal menjadi tertutup atau tersisa 0 dan akun ekuitas menunjukkan saldo yang sebenarnya. Maksudnya di sini kita sudah membuat jurnal penutup, maka dari jurnal penutup ini kita pindahkan ke buku besar, sehingga akun-akun nominal baik itu akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar
baru ini ditambah dengan akun Prive menunjukkan saldo bersaldo 0, dan untuk akun modal itu sendiri menunjukkan saldo yang sebenarnya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan buku besar setelah penutupan. Nah, membuat buku besar setelah penutupan di sini sama halnya dengan membuat buku besar, yaitu membuat buku besar pada umumnya. Seperti yang dilakukan setelah menyusun jurnal umum, ada kegiatan yaitu memposting buku besar, sama halnya dengan itu, yaitu dengan memasukkan semua saldo yang ada pada baik itu jurnal penyesuaian, karena kita sudah mempelajari terkait jurnal penyesuaian. Nah, itu juga diposting ke dalam buku besar setelah penutupan, dan memindahkan juga saldo yang ada pada jurnal penutup itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu terkait neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan di sini sama juga dengan neraca saldo pada umumnya. Bedanya kalau neraca saldo setelah penutupan itu yang di dalamnya itu biasanya dia hanya akun real, akun harta, kewajiban, dan ekuitas. Kenapa? Karena akun nominal di sini sudah tidak mempunyai saldo lagi, jadi tidak perlu lagi dibuatkan atau dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan di sini dibuat untuk mempermudah kita dalam memulai lagi kembali pencatatan untuk periode selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Tidak ada? Oke, mungkin itu materi kita hari ini. Untuk tugasnya akan saya share ke ketua kelasnya. Sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait jurnal pembalik. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.